Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ummu Nadhirah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga besar Bapak Banian dan Ibu Oki, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Dan tentunya kepada Bapak Selamat selaku orang tua daripada Ibu Oki, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan memberikan keberkahan umur kepada beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu pada pagi hari ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, lebih dari itu kita juga berdoa kepada Allah semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ketika menjelaskan tentang salah satu keutamaan bulan Sya'ban. Nabi bersabda, bulan Sya'ban itu wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya seluruh amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Jadi kalau mau disimpulkan, bulan Sya'ban ini bulan pelaporan amal. Makanya kita memohon kepada Allah agar seluruh amal kebajikan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya yang dikatakan oleh
Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya para ulama-ulama salaf terdahulu mereka selalu membaca doa sebelum masuk Ramadan. Apa kata mereka dalam doanya? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Isi doa ini mengandung 3 permohonan. Yang pertama, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami, sampaikanlah kami sampai dengan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, watasallamhu min. Yang kedua adalah wasallim lana Ramadan, dan berikan keselamatan, kesehatan kepada kami di bulan Ramadan tersebut. Jadi maksudnya yang nomor 2 ini, jangan sampai ketika memasuki Ramadan kita terhalangi dengan sakit atau yang lainnya, sehingga kita tidak bisa tumaknina, khusyuk mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, doa ini mengandung makna watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Jadi kalau mau diringkas isi doa ini, yang pertama minta dipertemukan dengan Ramadan. Yang kedua minta diberikan keselamatan saat memasuki Ramadan. Yang ketiga meminta kepada Allah agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki 27 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 26 Februari 2025 Masehi. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi, kurang lebih 2 hari atau 3 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Maka terkait dengan hal tersebut, materi kita pada pagi hari ini yang semestinya melanjutkan pembahasan kitab tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita pending sementara. Insya Allah kita lanjutkan nanti ba'da Ramadan. Hari ini karena berdekatannya dengan Ramadan, hari ini tema kajian kita, kami berikan tema sifatnya insidentil, tematik. Kami beri judul tema kajian kita pada pagi hari ini, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Nah itu. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi kita mempelajari kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan. Ya, ini penting. Bukan berarti kita ingin melakukan perbuatan itu, tetapi agar kita bisa mawas diri. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut tanpa kita sadari. Ternyata itu menyimpang, ternyata itu salah. Tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi inti kita, apa tadi tema kita hari ini? Kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan terlebih dahulu. Apa itu? Bapak Ibu, mohon maaf perlu diketahui. Salah satu hal yang menodai bulan Ramadan, ya, salah satu hal yang mencederai, menodai bulan Ramadan adalah munculnya amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun menganggap apa yang mereka lakukan itu baik.
Ya, bermanfaat padahal tidak sama sekali. Makanya Bapak Ibu kita diingatkan dalam Al-Quran. Saya nanti tunjukkan ayatnya. Kita diingatkan, kita akan kaget dengar ayatnya. Allah memberitahukan kepada kita akan ada nanti di hari kiamat orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka lakukan di dunia. Karena mereka sebelumnya ketika di dunia menganggap baik apa yang mereka lakukan. Jadi menurut mereka itu api, tapi bukan api menurut Allah. Bukan api menurut Rasulullah. Api menurut hawa nafsunya. Itu katanya Allah menyesal mereka nanti di hari kiamat. Di mana itu Ustadz dalilnya? Ayo kita tunjukkan ayat tentang penyesalan mereka di hari kiamat karena mereka beranggapan sudah melakukan kebaikan, ternyata salah. Ya. Ternyata keliru, itu menyimpang. Anggapan mereka itu baik. Ya, mana dalilnya? Surat 35, Fatir. Surat Fatir. Nah, minta tolong dibantu Pak Dedi. Ayat Al-Qur'annya surat 35 Fatir. Ya. Ayatnya ayat nomor 8. Surat 35 Fatir. Ayatnya ayat 8. Kita dengarkan murotalnya terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman. Fatir ayat 8. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Nah, seperti itu ya. Maka kalau kita lihat ini terjemahannya, terjemahan lain ini ya. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Nah, itu ya. Jadi mereka menganggap itu adalah baik. Padahal ini adalah tipu daya syaitan. Ya. Tipu daya syaitan. Lanjut teruskan. Silakan. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki Dan memberi tunjuk kepada siapa dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Intinya, poinnya. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Ya, silakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Ya, ini kok enggak dengar ya? Oh, harus gantian sama itu. Kalau antum bunyi, punya saya mati. Iya, mic-nya. Iya. Coba antum ulangi lagi terjemahannya. Coba sambil saya berikan penekanan. Silakan, coba. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya? Padahal, loh ya kan, mati. Nah, begitu itu dimatikan saya nyala. Bisa nggak ini ya? Ada teknisinya. Iya. Suara saya soalnya mau habis ini. Iya. Biar nggak nggak mati punya saya. Iya, bisa dibantu. Iya Mas, ini kok selang-seling Mas. Iya. Nah ini yang tahu operatornya beliau ini soalnya. Coba saya ganti kabel. Oh ganti kabel. Oh iya. Itu yang baru. Oh iya. Baik. Sebentar. Ah. Nah, ya. Ya. Coba. Oh, belum. Sudah. Bismillah. Bismillah. Coba Pak Dedi ulang lagi. Saya berikan penekanan ayatnya. Coba. Maka apakah pantas
orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya. Nah, itu tipu daya. No, mati. Mati. Iya. Tetap mati. Iya. Coba dibalik. Hah? Iya. Iya, coba. Duh. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya? Iya. Cek. Mati nih. Mati nih. Nah, ini nyala. Coba ulang lagi. Coba dua-duanya kita bicara. Apakah ada salah satu yang mati? Silakan Pak Dedi. Maka apakah? Ya. Maka apakah pantas? Nah, berarti Pak Dedi yang mati, saya bicara. Iya. Gantian ini ya. Biasanya nggak gini kan ya? Biasanya nggak. Iya. Apa kena hujan? Semalam hujan. Oh, mau puasa. Jadi poso. Mege poso. Iya. Baik. Iya. Coba Pak Dedi. Coba bareng-bareng. Maka ayo. Nah, coba Pak Dedi. Yes. Ya, coba. Maka apakah pantas? Iya. Maka, silakan. Maka apakah pantas? Tidak ada. Nah, ini. Ya apa ini kira-kira ya? Ya. Berarti saya baca artinya juga. Masya Allah. Ya. Tambah mic maksudnya. Oh, tambah mic. Oh, tambah mic. Yang belakang tidak dengar. Iya. Terjemahnya. Pak Dedi pindah situ. Hubungannya apa? Iya. Iya, gantian aja. Baik, kalau begitu. Silakan. Ulang lagi, nggak apa-apa gantian. Nggak apa-apa gantian. Ya, sedikit ada udzur, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Maka apakah pantas? Saya baru gini mati di situ. Iya. Ya. Silakan. Ayo. Maka apakah pantas orang yang menjadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka menganggap baik amalan yang mereka lakukan itu. Bahkan mereka beranggapan mereka merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka semakin jauh dari Allah. Lah itulah yang namanya bid'ah, Bapak Ibu sekalian. Mereka beranggapan itu baik padahal itu adalah tidak baik. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Iblis lebih menyukai bid'ah ketimbang minum khamr, ketimbang zina, ketimbang makan riba, ketimbang mencuri. Kenapa iblis lebih menyukai bid'ah? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau melanjutkan, al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat itu mudah untuk diajak bertaubat, mudah diingatkan kesalahannya. Mas, Anda salah, ini zina, zina itu dosa besar, itu mudah diajak taubat. Tetapi wal bid'atu, pelaku bid'ah, sulit untuk diajak taubat. Kenapa? Karena dia beranggapan apa yang dia lakukan itu adalah benar. Apa yang dia lakukan itu baik. Apa yang dia lakukan itu ada dasarnya. Padahal jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sengaja pagi hari ini tema kita
Kita membahas tentang kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan yang sering dilakukan oleh, tanda kutip, sebagian kaum muslimin yang bisa mencoreng, menodai daripada bulan Ramadan itu sendiri. Nah, sebelum kami sebutkan satu persatu apa saja kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan, maka terlebih dahulu saya akan sampaikan dampak buruk bagi orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang saya sampaikan. Dampak buruk bagi orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dampak buruknya? Banyak, kami sebutkan beberapa saja. Di antaranya, minta tolong kitabnya sudah dia nih. Bukhari Muslim, minta tolong. Bukhari Muslim. Terus kemudian, yaitu Bukhari Muslim, bawah itu. Bawah, nah itu. Bukhari Muslim. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Bukhari sampingnya Bukhari. Sampingnya Sahih Muslim. Yang tadi, nah itu Bukhari, betul itu Bukhari, betul. Terus Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 2. Jilid 2. Jilid 2. Abu Dawud jilid 1 dan jilid 2. Susah. Ya, Abu Dawud warna coklat. Ada Abu Dawudnya? Ada. Jilid 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Baik, cukup. Saya akan sebutkan terlebih dahulu dampak buruk bagi orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dampak buruknya? 1. Yang pertama adalah amalannya ditolak. Orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi, amalannya tertolak. Amalannya tidak makbul alias mardud. Amalannya tidak diterima melainkan tertolak. Mardud itu lawan katanya makbul. Makbul itu diterima, mardud tertolak. Dalilnya Sahih Muslim dibuka nomor 1701. Sahih Muslim 1701 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Silakan. Sahih Muslim 1701. Kalau nomor asli 1718. Sama saja isinya. Ayo lanjutkan. Dicatat salah satu aja. Nggak usah nggak usah dua-duanya. Pilih salah satu. Boleh nomor asli, boleh cetakan terjemahan. Ayo dibaca dari Aisyah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Nah, jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, amalnya tertolak. Hati-hati ya, capek-capek beribadah ternyata tidak menuai pundi-pundi pahala nanti di hari kiamat. Ya ini yang tadi Allah sebutkan di surat Fatir ayat nomor 8, orang itu rugi. Umurnya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kebaikan di akhirat. Ya rugi, ya, tidak ada manfaatnya. Baik, ini nomor 1. Nomor 2, Yang nomor 2 adalah yaitu di akhirat. Di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Loh tadi kan sudah, ini beda suratnya nanti. Saya tunjukkan suratnya beda. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Rugi dia. Karena dia menyangka mendapatkan ganjaran pahala, ternyata sia-sia, nggak dapat apa-apa. Makanya dia rugi, menyesal. Dalilnya di mana? Dalilnya di surat Al-Kahfi,
Surat yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat nomor 18 Al-Kahfi. Ayatnya ayat 103 dan 104. Nah, kita dengarkan. Surat nomor 18 Al-Kahfi. Ayatnya 103 dan 104. Kita dengarkan ayatnya. Allah berfirman, Muhammad, ya, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? nah stop sampai di situ. Lihat ini firman Allah. Katakan Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu orang yang paling rugi perbuatannya? Kita kan pengen tahu siapa orangnya. Lanjut Pak Dedi. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jelas. Mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ternyata apa yang mereka lakukan itu baik menurut mereka, tapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu tidak boleh orang itu beribadah memakai dalil sing penting api. Api menurut siapa? Kalau api menurut Allah dan Rasulnya itu berpahala. Tapi api menurut kita belum tentu baik. Api bagus menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini hati-hati. Jangan menambahkan ibadah yang Nabi tidak pernah ajarkan. Cukup bagi kita mengikuti. Tidak perlu membuat cara-cara baru. Ittiba bukan ibtidak. Mengikuti bukan membuat perkara baru dalam ibadah. Jadi itu tugas kita. Jadi mereka rugi ya. Ini dampak buruk nomor 2. Dampak buruk nomor 3. Nomor 3. Bagi mereka yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak memiliki kesempatan masuk surga. Tidak memiliki kesempatan masuk surga. Mana dalilnya? Dalil Sahih Bukhari. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomornya 1952. 1952. Itu nomor cetakan terjemahan 1952. Tapi kalau nomor aslinya beda. 7280. 7280 nomor asli. Silakan. Kita dengarkan ini. Sahih Bukhari 1952 dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Silakan. Setiap umatku pasti masuk surga. Ulang lagi. Setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi belum titik, masih koma. Apa komanya? Lanjut. Selain orang yang enggan. Selain orang yang enggan. Jangankan kita, saya yakin kita dalam hati pasti bertanya-tanya, apa ada orang enggan masuk surga? Orang tidak punya keinginan masuk surga. Jangankan kita, ternyata sahabat waktu itu juga tanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Silakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapakah orang yang enggan itu? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku masuk surga, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itulah yang enggan. Nah, jelas sekali. Berarti orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka itulah orang yang tidak berkesempatan masuk surga. Waliyadzubillah. Sekarang yang terakhir nomor 4. Nomor 4 ini. Nomor 4, dampak buruk orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi.
Apa itu? Akan mendapatkan cobaan dan azab yang pedih. Akan mendapatkan cobaan dan azab yang pedih. Dalil, saya kasih 2 dalilnya. 1 Quran, 1 hadis. Supaya imbang. Al-Quran dulu. Saya ulang ya. Dampak buruk yang nomor 4, akan mendapatkan cobaan dan azab yang pedih. Dalilnya, surat nomor 24. Surat nomor 24, An-Nur, ayat 63. Kita dengarkan. Surat An-Nur, ayatnya ayat 63. An-Nur 63. Allah berfirman, yang bawa Al-Quran bisa dicek. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman. Ibu sekalian, terjemahannya tidak dari awal. Terjemahannya mulai dari tengah-tengah. Yang bawa Al-Quran bisa dilihat mulai dari kalimat فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Nah itu, mulai dari situ. Terjemahannya mulai, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi. Mulai dari situ. Silakan, ayo dibaca Pak Dedi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Duh, jelas sekali. Orang yang menyalahi perintah Rasul, mereka akan mendapatkan cobaan, azab yang pedih. Saya kasih 1 lagi dalil. Karena tadi saya janji 2 dalil. Sekarang hadis. Minta tolong Sahih Muslim. Nomornya 1943. Sahih Muslim 1943. Dari Iyad. Ya, dari mana itu? 1943. Ya, Iyas bin Salamah. Silakan baca. 1943. Sahih Muslim. Silakan. Dari Iyas bin Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya bapaknya menceritakan kepadanya, seorang laki-laki makan dekat Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira benarkah sikap orang ini makan dengan tangan kiri? Tidak benar. Terus Nabi duduk di samping orang itu. Nabi memberikan nasihat, kul biyaminik. Silakan, apa kata Nabi? Maka bersabdalah beliau kepadanya, makanlah dengan tangan kanan. Nabi menyuruh orang itu makan dengan tangan kanan, berarti tangan kanannya tidak terkena uzur. Maaf, orang itu tidak berkebutuhan khusus. Ternyata orang ini kidal, kebiasaan makan tangan kiri. Sama Nabi diberi nasihat, makan tangan kanan. Ternyata, lanjut. Jawab orang itu, aku tidak bisa. Sabda Nabi SAW, tidak bisa. Nah, seperti itu. Begitu intonasinya yang betul ya. Tidak bisa, padahal tangan kanannya tidak sakit. Berarti orang ini menolak apa yang Nabi perintahkan. Terus apa yang terjadi tangan orang itu yang kanan? Silakan. Tidak ada orang yang melarangmu melainkan perasaan sombongmu. Kata Iyas, orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Langsung apa ini? Lumpuh. Ini belum mendapat azab kubur. Di dunia sudah dapat azab, tangannya lumpuh. Gara-gara tidak mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, para alim ulama memberikan kaidah. Apa itu kaidahnya? Bagus kaidahnya. Bahkan kaidah ini ditulis oleh guru kita, Ustadzuna, guru kita bersama, itu beliau punya buku judulnya kaidah ini. Apa kaidahnya? Laukana khairan lasabakuna ilai. Laukana khairan lasabakuna ilai. Itu kaidahnya. Artinya apa? Kalau sekiranya perbuatan itu baik,
tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Itu yang nulis buku ini adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala. Ada buku beliau judulnya Laukana Khairan. Anda cari, ya. Anda cari judul bukunya Laukana Khairan. Isinya laukana khairan lasabakuna ilai. Itu bukan hadis, itu kaidah dari para ulama. Kaidah itu rambu-rambu, Bapak Ibu. Apa artinya? Sekiranya perbuatan itu baik, tentulah siapa yang pertama kali harus melakukan perbuatan itu kalau itu baik? Ya, Nabi dan para sahabat lebih dahulu mengamalkannya. Karena apa? Karena para sahabat itu orang yang paling haus melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini masalahnya tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah ajarkan, para sahabat pun tidak pernah mengajarkan kepada kita. Nah, seperti apa perbuatannya? Masuk ke materi inti kita. Kesalahan di bulan Ramadan. Satu, yang pertama. Yang pertama, dan ini paling utama. Gara-gara nomor satu tidak dilakukan, sehingga dampaknya ke nomor-nomor berikutnya. Ini yang makanya sengaja tak letakkan nomor satu. Apa itu yang pertama? Tidak mempelajari hukum-hukum fikih seputar puasa. Nah, itu keliru ini. Ya. Tidak mempelajari, jadi tidak mau belajar. Tidak mempelajari hukum-hukum fikih seputar puasa di bulan Ramadan. Itu salah itu. Terus yang benar belajar. Ya. Terutama masalah fikih di bulan Ramadan. Ya. Apa ini rukun-rukun puasa, apa itu sunnah-sunnahnya puasa, larangan-larangannya puasa, pembatal-pembatal puasa, ya, surat dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi. Begitu. Apalagi pembatal-pembatal puasa di zaman modern. Misalnya hukum orang pakai inhaler batal atau tidak. Hukum orang suntik injeksi batal atau tidak. Hukum orang ketika puasa memakai memasang infus, ya, diberi infus batal atau tidak. Hukum orang ketika puasa memakai alat semacam bronchodilator, obat yang disemprotkan ke mulut bagi mereka yang terkena penyakit asma. Ya, seperti itu. Termasuk nebul. Ini di zaman Nabi tidak ada semua. Hukum orang puasa donor darah. Ini tidak ada. Ya. Maka harus dijawab. Hukum wanita berpuasa minum pil pencegah haid supaya tidak punya utang. Itu di zaman Nabi tidak ada pil pencegah haid. Di zaman kita ada. Wanita kalau umroh atau haji biasanya mengkonsumsi itu. Makanya ini perlu dijawab. Makanya belajar hukum fikih seputar puasa. Termasuk bagaimana puasanya kaum muslimin yang siangnya lebih panjang. Siangnya lebih panjang daripada malam. Jadi malamnya 6 jam, siangnya 18 jam. Wih. Atau yang siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Kayak daerah kutub. Kutub utara, kutub selatan. Siang setengah tahun, malam jadi siang terus, tidak ada malam. Malam terus, tidak ada pakai siang. Wih, ya apa yang kayak begini? Ya, lah itu juga butuh dijawab. Puasanya mereka yang tinggal di negeri seperti ini. Bagaimana hukumnya orang berpuasa, yaitu misalnya dengan mencicipi masakan dengan lidah bagian luar. Nah, itu ya, lidah paling ujung. Ya, maka hukumnya batal atau tidak? Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa melakukan perjalanan jauh? Ya, sedangkan perjalanan jauh itu ditempuh dengan kendaraan yang tidak menyulitkan. Nyaman kendaraannya. Ini batal atau tidak? Lah ini semuanya butuh dijawab dengan ilmu. Makanya panjenengan saya berikan referensi buku. Tolong minimal perpustakaan pribadi Bapak Ibu punya buku itu. Segera dicari sekarang. Sebelum masuk Ramadan. Minimal punya buku itu. Sebenarnya ada 2. Tak kasih 1 aja nggak apa-apa. Tak carikan yang paling lengkap. Apa itu?
buku yang saya referensikan adalah buku yang ditulis oleh Ustadz kita. Beliau bernama Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Ya, buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Buku berjudul, lah ini penting judulnya, Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Nah, lengkap itu. Panduan Lengkap Puasa Ramadan diterbitkan oleh penerbitnya Pustaka Al-Furqan. Pustaka Al-Furqan. Bapak Ibu kalau cari di Gramedia, insya Allah tidak ada. Di Togamas, insya Allah tidak ada. Lah terus kemana? Ya harus ke Surabaya Utara. Ya, daerah utara. Mana daerah utara ini? Ya, Ampel. Jangan kulinernya yang dicari, Ampel, guli sama kamu. Ini bukan, ini kitabnya karena gudangnya kitab di sana. Maka cari beli banyak toko buku di sana. Miliki. Paling tidak Bapak Ibu punya buku ini tok aja sudah cukup, sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari pernah menulis ada bab judulnya Bab Al-Ilmu Qablal Qaul Wal Amal. Bab tentang ilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum ucapan dan perbuatan. Makanya orang itu kalau mau bicara harus ada ilmu. Orang kalau mau beribadah harus punya ilmu. Gak duwe ilmu jangan berbuat. Ya. Orang berilmu tapi tidak diamalkan kayak Yahudi. Yahudi itu berilmu tapi tidak diamalkan. Beramal tapi tidak berilmu kayak Nasrani. Nasrani itu mereka beribadat tanpa ilmu. Lah kita beribadat dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Nggak boleh kayak Yahudi, nggak boleh kayak Nasrani. Jadi Yahudi punya ilmu tapi gak diamal no. Kalau Nasrani kebalikannya, beramal tapi tidak punya ilmu. Lah kita ya beramal didasari ilmu. Ilmu diamalkan, amal dengan ilmu. Itu kita. Jadi nomor 1 ya itu kesalahan. Harus belajar, harus belajar. Nomor 2 kesalahannya. Nomor 2 kesalahan di bulan Ramadan. Yaitu mendahului Ramadan dengan berpuasa. Mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nggak boleh. Nggak boleh ini. Ini larangan ini, kesalahan ini. Saya ulang. Mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nggak boleh. Kecuali bagi orang yang terbiasa Bapak Ibu. Kebiasaan puasa. Contohnya misalnya nih ya, anggap aja Jumat itu nanti, Jumat besok lusa, anggap itu puasa Ramadan. Anggap lo ini, anggap. Anda terbiasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa, Jumatnya nyambung Ramadan. Nggak apa-apa. Karena Anda sudah terbiasa Senin, Kamis. Contoh lagi, kalau kita lihat kalender kan Sabtu itu mulai puasa. Sabtu tanggal 1 Maret. Anda punya kebiasaan puasa Daud. Puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rebu puasa, Kemisnya tidak. Jumat puasa, Sabtunya nyambung Ramadan. Boleh. Gak apa-apa. Karena punya kebiasaan puasa Ramadan. Ini yang gak boleh ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk ini? Mak bedunduk. Nah ini ya. Ujuk-ujuk poso. Karena dia tidak yakin, meragukan. Apakah ini sudah waktunya masuk Ramadan? Jangan-jangan pemerintah salah. Jangan-jangan Muhammadiyah keliru. NU juga keliru netapkan. Wis daripada nanti aku di akhirat punya utang, tak disi poso sehari atau 2 hari sebelumnya. Lah ini namanya puasa hari syak. Nggak boleh. Apa hari syak? Hari yang meragukan. Nggak boleh. Kecuali tadi apa tadi? Kecuali apa? Bagi orang yang terbiasa puasa sunnah. Ustadz, saya bisanya bayar utang hari Jumat, sedangkan Ramadan itu harinya hari Sabtu. Maka nggak apa-apa yang seperti ini karena bayar
Utang. Bayar utang itu hukumnya apa? Wajib, enggak apa-apa. Ini yang kaitannya enggak ada maksud, enggak ada apa ini? Ya tiba-tiba puasa. Dalam rangka kehati-hatian. Nah, ini yang enggak boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1049. 1049 Sahih Muslim. Dibuka. Sahih Muslim 1049. Itu nomor aslinya 1082. Nomor asli 1082. Nomor asli. Ini yang kita baca cetakan terjemahan. Isinya sama. Nomornya saja yang beda. 1049. Ayo baca dari Abu Hurairah. Ibu-ibu kalau ketinggalan nomornya nggak usah ribut. Nggak usah ribut. Tenang, tenang. Ya, diem aja. Nanti daripada keterangan ini tertinggal. Nanti kan juga dapat PDF-nya, materinya. Minta ke Bu Oki. Saya kirim nanti. Ya, lengkap dengan dalilnya. Yang penting didengarkan. Yang penting disimak dengan baik. Jangan ini Ustadz ceramah, sudah ngotot-ngotot gini. Piro-piro nomor piro mau, nomor piro. Ribut nomor. Akibatnya nanti tak kasih nomor lo ya. Nggak bisa belajar nanti. Ya, jangan ribut. Nggak usah ribut. Ya, nggak usah berisik. Ayo baca Muslim 1049. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang mempuasakan puasa tertentu, maka dia boleh meneruskannya." Nah, kecuali yang terbiasa puasa sunnah. Kecuali itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak terbiasa, jangan. Ya, jangan. Hindari sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nomor 3. Kesalahan di bulan Ramadan. Minta tolong Sahih Targhib jilid 6. Lupa tadi. Ada yang ketinggalan. Yang nomor 3, jilid 6. Yang nomor 3 kesalahannya adalah yaitu tradisi nyadran. Apa nyadran? Nyadran, betul. Nyekar. Tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan dan sesudah Ramadan. Namanya nyadran. Bukan ladran loh ya. Ladran ini apa tahu ladran? Ladran makanan kan ya? Makanan, ya. Makanan. Itu. Ini nyadran. Nyadran itu istilahnya ziarah kubur menjelang Ramadan atau sesudah Ramadan. Nah itu, nyekar istilah orang kita. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada tuntunannya. Loh memangnya tidak boleh ziarah tak Ustaz? Boleh. Ziarah itu hukumnya sunnah. Tetapi maksudnya jangan diikat dengan waktu-waktu khusus. Jangan. Bebas harinya. Tidak harus mau Ramadan dan tidak harus pula ketika mau Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri. Ya. Jadi jangan dikhususkan. Kapanpun boleh. Wong tujuannya baik ziarah kubur. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Yang sering disingkat jamaah STWT. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6. Nomornya 3543. 3543. Sahih Targhib wa Tarhib 3543. Oh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah." Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur." Duh, jelas. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu dilarang. Kenapa kok awalnya dilarang? Karena saat itu akidah para sahabat belum tertata, belum kuat. Ibarat pondasi masih belum kuat. Nah, begitu pondasi tauhid sudah kuat, maka apa perintah Nabi? Lanjut Pak Dedi. Maka sekarang
ziarahilah ia. Loh, berarti sekarang boleh. Dulu dilarang karena belum kuat akidahnya. Sekarang diperbolehkan. Kenapa kok dulu dilarang? Karena Nabi khawatir mereka akan terjebak kepada kesirikan di kuburan. Namun karena akidah sahabat sudah kuat, pondasinya kuat, maka kata Nabi, fazuruha. Sekarang pergilah kalian ziarah kubur. Kenapa tujuannya? Lanjut Pak Dedi. Karena di dalamnya terdapat pelajaran. Karena ziarah kubur itu mengandung banyak pelajaran. Ayo, pelajarannya apa? Ziarah kubur. 1. Mengingatkan kematian. 2. Mengingatkan akhirat. Yang ketiga, bisa mendoakan mayit. Doakan. Ya, seperti itu. Yang nomor 4, supaya menjadi rem dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Supaya mandek. Biasanya kita melakukan maksiat dengan ziarah kubur. Ya Allah, aku bakal mati dan semuanya bakal tak tinggal. Tidak ada satupun anakku, istriku yang nemeni aku di kuburan. Kecuali amal baikku. Terus sampai kapan aku berbuat dosa seperti ini? Maka itu jadi rem. Supaya kita tidak terus-menerus dosa. Itu ziarah kubur. Tetapi Nabi tidak pernah mengatakan mau masuk Ramadan. Nggak pernah. Berarti kalau begitu yang benar adalah tidak ada batasan dan waktu khusus untuk ziarah kubur. Kapanpun boleh. Kecuali wanita ya. Kecuali wanita. Mohon minta maaf. Kitabnya Sahih Targhib yang tadi. Jangan ditutup. Jangan. Kecuali wanita, Bapak Ibu sekalian. Wanita ini ada dalil khusus. Wanita terkait ziarah kubur. Ayo Pak Dedi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3545. 3545. Perhatikan ibu-ibu yang ada di belakang. Dalil ini khusus untuk wanita yang sering-sering ziarah kubur. Sering mondar-mandir ke kuburan. Kita dengarkan ini. Ya, malam Jumat ziarah, mau Ramadan ziarah, Idul Fitri ziarah, nanti ada lagi acara wisata religi, ziarah Wali Songo. Ini terlalu sering yang kayak gini. Maka apa dampaknya? Ayo, 3545 Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Loh, laknat loh. Ulang lagi Pak Dedi. Yang keras Pak Dedi, biar yang belakang di jalan-jalan juga dengar. Yang keras Pak Dedi, silakan. Ayo. Dari. Iya, singkat. Ya. Ini sudah on, ini sudah on. Ayo. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Gak boleh. Sering itu gimana Ustaz? Ya sering kali dia pergi ke kuburan. Gak boleh. Wanita ya. Maka sesekali itu pun kalau ziarah kubur untuk wanita gak boleh masuk. Tetap di luar. Karena apa manfaatnya untuk masuk? Wong kita ini kan tujuannya mendoakan. Sedangkan doa ziarah, Bapak Ibu tahu doa ziarah itu bukan untuk mayit satu, enggak, tapi untuk seluruh jenazah. Kan doanya kalau ziarah kan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Lakum itu bukan untuk satu mayit. Semuanya dapat salam. Assalamualaikum. Ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya, selamat atas kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Loh, itu ucapan salamnya. Adapun kalau doakan mayit, maka tidak boleh ngadep kuburan. Doa itu harus ngadep kiblat. Jadi kalau salam ngadep kuburan, kalau doa menghadap kiblat. Tolong dibedakan ya, tidak bingung ya. Ada doa, ada salam. Ada salam, ada doa. Kalau salam ngadep kuburan. Kalau doa ngadep kiblat.
Itu. Jangan doa ngadep kuburan, nggak boleh. Nggak boleh. Ngadepnya kiblat kalau berdoa. Lo doanya apa? Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum, dan seterusnya. Didoakan. Ustadz, lah di situ ada ibu saya, ada ayah saya yang sudah wafat. Maka gimana Ustadz kalau doanya khusus untuk beliau? Anda tidak perlu ke kuburan. Anda doa di rumah. Nyampe doa Anda. Nyampe. Tidak usah ke kuburan. Allah Maha mendengar setiap untayan doa Anda. Dengar. Meskipun di dalam hati. Allah dengar. Oh itu, jangan meragukan kemampuan Allah. Jadi ke kuburan itu tujuannya mengingatkan mati. Jadi tidak perlu masuk ngelangkai ngincak-ngincak kuburan, tidak perlu. Apalagi wanita ditinggal wafat suaminya, lalu ikut ziarah kubur, ikut pemakaman suami. Dosa, nggak boleh. Wanita itu sudah menjalani masa iddah. Banyak ndak yang kayak gini. Ikut ke kuburan, ikut menyaksikan suaminya dikubur, nggak boleh. Ya, maka mestinya dia tetap di rumah iddah. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh berhias. Berapa lama Ustaz? Ya 4 bulan 10 hari. Kalender Hijriah hitungannya. Lah wanita itu sudah menopause ya Ustaz. Ditinggal mati suami. Ya tetap pokoknya ditinggal mati itu 4 bulan. Menopause itu 3 bulan kalau cerai. Wanita menopause terus kemudian dicerai sama suaminya. Iddahnya 3 bulan. Lah kalau masih keluar haid 3 kali haid. Oh no hitungannya. Lah kalau wanita yang gugat istrinya, gugat cerai ke suaminya, 1 kali haid. 1 kali haid. Itu iddahnya. Setelah itu dia bebas menerima lamaran laki-laki lain. Loh gitu. Ya, jadi semuanya ada hitungannya. Itu terus tidak boleh keluar rumah, tidak boleh. Ikut taklim, gak oleh. Ya, jenguk ke rumah sakit tidak boleh, ya seperti itu. Lah terus kemudian kalau kerja gimana? Lalu dia tidak ada yang membiayai, nggak apa-apa, boleh karena tidak ada orang yang ngasih nafkah. Maka dia boleh keluar, tapi ya gitu jam kerja jam berapa, pulang jam berapa, on time nyampe rumah. Gak boleh keliling, terus kemudian bercanda dengan laki-laki bukan mahram. Lah ini iddahnya buyar yang kayak begini. Ya, baik kita lanjutkan. Faham ibu-ibu sekalian? Baik, sekarang nomor berapa? Kesalahan nomor berapa? 4. Jadi intinya ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mengkhususkan. Ya, yang nomor 4. Ya, kesalahan di bulan Ramadan ada yaitu tradisi, yaitu atau budaya, istilahnya itu punggahan. Apa punggahan ini? Kenduri atau megengan. Ada enggak megengan? Lah ini nggak ada tuntunannya. Ini nggak ada tuntunannya. Ya, Nabi tidak pernah ajarkan apa ini. Makan-makan dan doa dilakukan di masjid atau di rumah itu 1 hari sebelum Ramadan. Ya, betul ya itu ya. Megengan kan? Dan biasanya jajannya biasanya adalah bukan, jangan itu dulu. Biasanya yang ada ketan putih 1, kue apem itu 2, yang ketiga gedang rojo, pisang raja, yang nomor 4 kue pasung. Itu yang berbentuk contong. Betul atau tidak? Lu kok Ustadz kok ero? Lu iki mau coba Google iki soalnya. Google yang ngomong ini. Iya, jadi megengan itu 4 kue tidak ditinggalkan. Ketan putih itu ada filosofinya. Ketan putih, kue apem, gedang rojo, terus kemudian kue pasung. Itu apa filosofinya? 1, ketan putih. Kenapa kok tidak ketan hitam, ketan merah? Karena ketan putih itu lambang kesucian. Kenapa kok apem? Apa kok gak iso diganti bikang? Saya pernah usul. Loh itu roti kamer, tahu kamer? Kamer. Oh enak kamer, jajan Ampel. Oh enak, ya. Apalagi yang pernah ke Ampel, jajanan Ampel ada kue namanya mageli. Oh enak, ya. Apa ndak kue itu? Kenapa kok ndak pokis gitu loh wes? Ngelang pokis. Ya OT wes, OT udah wes. Ayo nyumbang apa mana? Kenapa kok apem?
Ternyata kata mereka, ini Google loh yang ngomong, Google. Seluruh link saya buka, seluruh link tak bu, isinya sama. Ternyata apem itu diambil mengadopsi bahasa Arab. Ramadan itu bulan ampunan, yaitu ampunan itu afu, afem, apem. Afu, afem, apem. Ya ini ilmu gatokologi, cocokologi. Loh kok bisa gitu ya? Kenapa kok enggak yang lain? Terus kemudian, nanti tak tunjukkan, ada yang enggak terima saya nyampaikan ini. Nanti tak tunjukkan untuk membantahnya. Terus ada lagi di situ yaitu kuenya, maaf, pisang raja. Gedang rojo. Kenapa kok pisang raja? Kenapa kok gak gedang susu? Ya. Kenapa kok tidak bukan pisang apa selain itu? Pisang mas, pisang Ambon. Ayo, kenapa kok pisang raja? Ternyata juga diadopsi bahasa Arab. Pisang itu bahasa Jawanya gedang, raja, rojo. Itu diambil dari bahasa Arab godan, roja. Godan itu besok, rojak berharap. Berharap besok kalau Ramadan Allah mengabulkan doa kita. Godan jadi gedang, rojak itu jadi rojo. Gedang, rojo. Oh iya tepat ya. Itu. Ini kalau ndak ilmu cocokologi gak bisa. Oh iya. Ilmu gaduk makanya. Terus terakhir yaitu kue pasung. Itu diambil dari bahasa Arab juga, yaitu bahasa Arab fasaum. Fasaum itu bahasa Arab artinya kembali puasa. Tetapi di sini fasaum artinya memasung jiwa kita dari hawa nafsu. Memasung, fasaum, memasung. Wes dicocok-cocoknya pokoknya. Baik, ada yang tanya, Ustadz, ojo ngono Ustadz. Itu tradisi kita loh Ustadz. Ente ini tinggal di Indonesia loh Ustadz. Iya. Ente ini hati-hati kalau ngomong Ustadz. Ini budaya tradisi. Thayyib. Terus kemudian apa maksud Anda? Maka yang kayak gini enggak apa-apa. Oke. Baik. Sekarang tak tunjukkan Bapak Ibu rumus ya. Tolong diingat baik-baik. Ini rumus ini, rumus. Ya. Bapak Ibu kalau kepingin tahu untuk membedakan ini ibadah atau adat istiadat, ini ibadah atau adat, rumusnya 5. Rumusnya 5. Diingat-ingetin. Ingat. Oh, Anda tahu ini enak untuk bantah mereka. Paling enak. Rumusnya 5. Kalau kepingin tahu ini ibadah, ini apa ini adat istiadat, rumusnya 5. Apa itu? Satu. Yang pertama, apakah perkara tersebut, perkara itu meliputi ucapan dan perbuatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya mengatakan perkara, kata-kata perkara itu berarti berupa ucapan dan perbuatan. Saya ulang, rumus pertama. Apakah perkara tersebut mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Itu aja. Tanyakan sama mereka. Anda itu loh, nyekar mau Ramadan, ada ndak perintahnya? Allah dan Rasul memerintahkan. Anda itu ngadakan megengan, ada ndak perintahnya? Hendaklah kalian melakukan makan-makan alias megengan sebelum. Ada ndak ayatnya, hadisnya? Minta sama mereka. Ya ndak ada Ustadz, hadisnya perintahnya. Berarti kalau ndak ada, Anda melakukan perbuatan sia-sia. Suatu ibadah, suatu hal perbuatan yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Saya tanya, sia-sia atau tidak? Rugi atau tidak? Umur kita habiskan untuk sesuatu yang ndak ada perintahnya dari Allah, ndak ada perintah dari Rasul. Oh, itu kaget dia. Nomor 1. Ini baru 1, ini belum 4, ini belum, sisanya masih 4. Nomor 2. Apakah perkara tersebut diridhoi Allah ataukah tidak? Diridhoi Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Apakah perkara tersebut diridhoi Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ada ndak tanya sama mereka? Ada ndak dalil Allah ridho kepada orang yang tahlilan? Itu aja. Loh Ustadz kok langsung tahlilan Ustadz? Wis gak usah tebeng ngale-ngale ya. Jawa Timur itu orangnya itu to the point. Ya. Makanya pakaian adat Jawa Timur itu kan belangkonnya itu belakangnya ndak ono bendole. Iya, betul tidak?
Pernah lihat pakaian adat Jawa Timur, belakangnya ada bendolnya enggak? Enggak ada. Beda sama Jawa Tengah, bendolnya ndoburi. Ya, betul tidak? Maka Jawa Timur apa adanya. Saya Jawa Timur, Surabaya, apa adanya. Gak usah tutup-tutupi. Ya, saya tanya, ada ndak ayatnya? Allah meridhoi bagi mereka yang mengadakan acara tahlil. Rasulullah ridho bagi mereka yang melakukan tahlil 40 hari 100. Saya minta dalilnya. Maka saya yakin mereka tidak akan bisa menemukan itu. Berarti kalau tetap dilakukan, mereka melakukan satu perkara yang Allah tidak ridho, Rasul pun tidak meridhoi. Percuma umur kita habiskan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada ridho Allah, ridho Rasulullah. Kan eman. Ya ini yang rugi nanti di akhirat itu ya ini. Ruginya itu ini maksudnya. Ya, itu nomor 2 itu. Nomor 3. Jadi kalau kepingin Ustadz bisa ngasih contoh. Nah ini sebelum saya bicara jauh. Tolong tunjukkan perbuatan yang diridhoi Allah, diridhoi Rasul. Oh banyak. Tak kasih salah satu ya. Allah ridho, Rasul ridho. Salah satu aja. Kitabnya ada di samping ini. Sahih Targhib jilid 4. Nanti bisa dicek. Babnya masalah makanan. Bab makanan. Itu Nabi bilang begini. Nabi pernah bersabda begini. Allah itu ridho dengan seseorang yang setelah makan dan minum membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jadi habis makan baca Alhamdulillah. Habis minum baca Alhamdulillah. Allah ridho. Itu ada. Loh itu kalau dilakoni berpahala atau tidak? Berpahala. Maksud saya gitu. Tolong, kita ini harus ngeman umur kita. Gunakan umur kita untuk sesuatu yang Allah ridho. Jangan melakukan ibadah yang Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho. Rugi. Umur ini sudah cumpon. Apa cumpon ini? Sedikit, tidak panjang. Umur kita ini tidak panjang, Bapak Ibu. Ternyata dihabiskan untuk sesuatu yang tidak manfaat. Baik, itu tadi rumus nomor berapa tadi? 2. Yang nomor 3. Oh, Anda tak kasih jackpotnya ini. Ya, 5 ini rumus ini. Yang nomor 3 adalah apakah perkara tersebut dipuji Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Amalan itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ada ndak ayat Quran atau hadis Nabi Allah memberikan pujian kepada orang yang melakukan maulid Nabi? Kata bengali-ngali langsung tak sebut perbuatannya. Sudah. Ada ndak? Itu Rasulullah memuji orang yang memperingati maulid. Nggak ada. Anda ndak akan menemukan. Berarti kalau gitu ini murni bahwasanya perbuatan ini adalah tidak ada perintah, tidak diridhoi dan tidak ada pujian. Rugi. Nomor 4 rumusnya. Apakah perkara tersebut dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pahala ataukah tidak? Apakah perkara tersebut dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pahala ataukah tidak? Misalnya barang siapa yang mengadakan acara maulid 5 kali sama dengan haji 10 kali. Misalnya, ya, siapa yang baca Yasin 3 kali sama dengan baca hatam Quran 10 kali. Kalaupun ada, hadisnya palsu. Sebab kita punya banyak dalil, kurang lebih ada 17 dalil bicara tentang keutamaan surat Yasin, semuanya palsu. Dan itu ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, guru kita. Judul bukunya Fadilah Yasin. Hadis-hadis doif seputar Fadilah Yasin. Itu orang baca itu pasti kebakaran jenggot. Itu semuanya diungkap. Semuanya. Hadis ini siapa yang membawa, derajatnya apa. Rinci. Ya. Seperti itu ya. Baik. Saya mau tanya. Masalah jenggot, panjenengan nyebut jenggot. Saya tanya, ini ada perintahnya tidak jenggot? Oh no, ya lakono oleh pahala. Oh iya, seperti itu. Terus ini, bapak-bapak ini yang rambutnya sudah beruban, terus kemudian diwarnai dengan warna henna atau katam, kecoklatan atau kemerahan. Ada perintahnya tidak itu?
Nggak boleh nyabut rambut putih. Ada perintahnya tidak itu? Ada. Lakonono. Ngapain kita ini melakukan satu amalan yang perintahnya nggak ada, ridho nggak ada, pujian nggak ada, terakhir nomor 4 pahala nggak ada. Rugi. Itu loh maksud saya. Hemat dong. Hemat. Umur ini dihemat untuk sesuatu yang manfaat. Itu. Capek-capek. Ya. Tapi nggak manfaat. Rugi. Terakhir. Rumus nomor 5. Oh ini. Apakah perkara tersebut dijanjikan Allah dan Rasulnya surga ataukah tidak? Apakah perkara tersebut dijanjikan Allah dan Rasulnya surga ataukah tidak? Ada enggak dalilnya? Siapa yang mengadakan begini maka jaminannya surga. Saya minta dalilnya. Ya. Nah, seperti itu ya, hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali ke kesalahan tadi, kesalahan nomor berapa tadi? Ngadakan kenduri tadi, nomor 4. Lah ini untuk menjawab mereka ya. Saya mau tanya. Apa ini? Banyak tidak perbuatan-perbuatan yang nggak masuk 5 rumus tadi? Banyak nggak? Banyak. Banyak sekali. Tidak ada perintah, tidak ada ridho, tidak ada pujian, tidak ada pahala, tidak ada janji surga. Coba. Sing penting api. Nah itu loh masalahnya. Menurut dia. Kalau api menurut Allah pasti ada dalilnya. Ada pahala, ada janjinya. Baik. Sekarang kita lanjut nomor 5. Nomor 5, kesalahan nomor 5. Menamai bulan Ramadan dengan bulan suci. Salah ini. Menamai Ramadan dengan bulan suci. Menamai Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Salah. Yang benar gimana? Yang benar bulan suci itu ada berapa? Ada 4. Apa saja bulan suci itu? 1 Zulqa'dah. Nomor 2 Zulhijjah. Nomor 3 Muharram. Nomor 4 Rajab. Itu bulan suci. Ramadan tidak masuk. Ramadan punya nama lain sendiri. Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan api neraka, bulan sabar, bulan jihad, bulan apa ini sholat berjamaah, bulan apa ini kedermawanan, bulan barokah. Itu ada. Tapi bulan suci tidak ada. Makanya banyak saya lihat spanduk-spanduk di jalan tulisannya marhaban ya Ramadan. Lihat artinya, selamat datang bulan suci Ramadan. Salahnya itu di kata suci itu. Salahnya, kata suci. Mestinya diganti gini aja. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah, yaitu Ramadan. Nah, ada bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan pembebasan api neraka. Nah, boleh. Banyak nama lainnya bulan Ramadan. Kalau tidak salah, apa ini tidak kurang dari 10 nama. Bahkan lebih. Ramadan itu lebih dari 10 nama. Baik, lanjut sekarang. Kesalahan nomor 6. Menentukan awal masuk Ramadan. Menentukan awal masuk Ramadan dengan ilmu hisab. Ilmu hisab. Nah, itu. Menentukan awal masuk Ramadan dengan ilmu hisab. Oh, ini pokoknya kajian hari ini viral insya Allah. Viral, rame nih ya. Ya, saya sampai ditegur sama teman saya, ya, ditegur. Ya, kamu itu dulu sekolahmu Muhammadiyah. Saya ini SMP Pak, Bu, Muhammadiyah, sepanjang. SMA saya Muhammadiyah. Ya, bahkan Bapak Ibu pernah dengar ada seorang ustadz namanya, itu kepala sekolah saya itu, kepala sekolah SMA, namanya Ustadz Najih Iksan. Ada? Ya, itu Ustadznya Pak Alexi. Itu kepala sekolah saya dulu. Iya, Masya Allah. Ya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, beliau ini istiqomah. Beliau ini belajar salaf. Itu sama Allah yarhamu Ustadz Imam Wahyudi rahimahullah. Sudah wafat Ustadz kita. Ya, beliau belajar. Kitab Tauhid, selalu akidah tauhid pembahasan. Nggak pernah bahas lain kecuali akidah. Ustadz Najih Iksan, Masya Allah. Itu guru bahasa Arab plus kepala sekolah. Terus saya kuliah juga di Muhammadiyah. Jadi andai kata apa ini tubuh saya ini diiris, keluar muncul tulisan
Ya, sampai kayak gitu. Sudah. Terus saya juga pernah dulu menjadi pimpinan cabang Ikatan Remaja Muhammadiyah. Bahkan sampai tingkat wilayah saya masuk. Ya. Terus saya menyampaikan begini, banyak yang negur saya. Koniki jebolane Muhammadiyah, dikit-dikit kalau ngomong masuk Ramadan, menentukan Ramadan dan Idul Fitri, Ru'yatul Hilal. Kok enggak cocok? Ya, kita itu hisab. Nah, ya, baik. Terus dia bilang begini, tak bantah nanti ada juga jawabannya. Dia bilang begini, Ustadz, kalau lihat bulan itu akeh gak ketok. Yang penting di atas ufuk itu bulan sudah wujud. Makanya mereka pakai hal wujudu hilal. Wujud bukan ru'yatul hilal, wujudu hilal mereka. Yang penting wujud ada itu sudah masuk. Jadi tidak harus kemudian melihat dulu. Tidak usah. Baik. Sudah selesai, tak jawab ya. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Nabi tidak bilang, sumu li wujudihi. Bukan. Nabi tidak bilang li wujudihi. Tapi li ru'yatihi. Ru'yatul hilal. Bukan wujud hilal. Gak bisa ngomong. Ya, wis iki wis anu mendarah daging iki Wahabine wis. Ya. Seperti itu ya. Jadi banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu menilai saya bingung. Ustadz ini kadang-kadang dari Muhammadiyah, kadang-kadang dari NU, ya. Jadi yang penting dalil, jangan fanatik. Jangan fanatik dengan ormas, jangan fanatik dengan bendera, jangan fanatik dengan mazhab tertentu, jangan fanatik dengan kelompok. Fanatik itu dengan dalil. Selama dalilnya sahih, ada perintah, Allah ridho, Rasul tunjukkan dalilnya, maka sami'na wa ata'na. Itu aja tugas kita. Kita ini kan disuruh ngeblak, ya, suruh ngeblak, suruh ngikuti Nabi. Lah Nabi ngajarkan kita bukan dengan hisab. Meskipun di zaman Nabi ilmu hisab sudah ada, perhitungan kan? Sudah ada. Tapi Nabi tidak pernah memakai ilmu hisab, tetapi dengan ru'yatul. Dan untuk memaksimalkan pandangan, boleh dengan menggunakan teropong. Teropong bintang. Boleh. Boleh yang seperti ini. Tidak dilarang. Ya, baik. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kesalahan. Lah terus nanti gimana? Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya mau tanya, jujur. Bapak Ibu senang atau tidak? Seluruh kaum muslimin Indonesia puasanya sama, hari rayanya sama. Senang ya? Dan kalau kepingin sama, maka kembalikan ke ulil amri. Tugasnya ulil amri. Lah kalau tiap ormas punya tanggal masing-masing, ormas itu bukan ulil amri, bukan. Mereka tidak punya aparatur negara. Yang punya TNI, tentara, aparatur negara, semua perlengkapan ulil amri. Iya, maka harus ikut. Ustadz, ulil amrinya titik-titik bla 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 macam-macam. Misalnya ada yang beranggapan ulil amrinya kebijakannya tidak pro rakyat. Maka itu urusan dia sama Allah. Urusan kita disuruh tetap taat karena dia tidak memerintahkan kita berbuat buruk. Dia memerintahkan kita supaya rukun, supaya bersatu. Loh, ya ikut ulil amri. Jangan memberontak. Seperti itu, makanya ikut aja, tunggu besok lusa hari Jumat, tunggu sidang isbat. Lah kalau tiap ormas punya tanggal sendiri-sendiri, Muhammadiyah sudah netapkan atau tidak? Sudah jauh-jauh hari. Ya NU punya tanggal. Terus tahun yang lalu langsung telepon sama Allah itu ya punya tanggal itu. Ada nggak yang telepon? Gunung Kidul, orang Gunung Kidul. Itu telepon. Saya nggak tahu tahun ini chatting atau gimana, saya nggak tahu. Belum lagi dari Sulawesi, Goa. Ya, Naksabandia. Itu juga punya tanggal sendiri. Belum lagi dari Jawa Tengah itu punya tanggal penanggalan kalender Jawa. Lah ini kan rame tanggalnya, berarti beda-beda. Maka dalam hal ini ikut ulil amri. Sudah selesai, sama. Mudah-mudahan tahun ini sama. Puasa hari raya sama. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan dan itu tentunya yang diharapkan ya. Baik, jadi kalau sudah ada ormas menetapkan sendiri duluan, nanti ulil amrinya menolak, ya ternyata tidak kelihatan hilal, maka dia sebenarnya tidak boleh puasa. Berarti ini termasuk bagian daripada menyelisih ulil amri.
Meskipun bahasanya itu bahasanya lunak. Kami memohon izin ya untuk berhari raya lebih dahulu. Loh enak. Ya, nggak boleh kami minta izin untuk puasa dulu lebih dulu. Loh, Anda wajib taat. Anda bukan ulil amri. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 7. Kesalahan di bulan Ramadan. Nomor 7. Jadi yang nomor 6 tadi kan menentukan awal masuk Ramadan dengan ilmu hisab. Yang benar apa tadi? Ru'yatul hilal. Dalilnya Sahih Muslim nomor 940 dalilnya. Yang benar itu yang benar. Ru'yatul hilal. Sahih Muslim 940. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah tak bacakan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sekarang kita lanjut nomor 7. Kesalahan nomor 7. Melafatkan niat. Melafatkan niat. Nawaitu soma ghadin ya an adai fardi syahri ya Ramadana hadi sanati fardu lillahi ta'ala. Insya Allah di sini mantan semuanya, insya Allah. Ya, jangan kemudian lihat saya kok apal, semuanya mantan. Ya, talafuz niat gak ada. Niat itu pekerjaannya apa? Hati. Niat itu lintasannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Jadi tidak perlu diucapkan. Katanya ulama, kullu man alima anna ghadan min ramadhana wa huwa yuridu saumau faqad nawa. Setiap orang yang dia tahu kalau besok itu puasa, orang tahu kalau besok puasa, dan di dalam hatinya dia pengen puasa, otomatis orang itu telah niat puasa. Oh, itu otomatis. Ya. Untuk wanita, perhatikan baik-baik, ibu-ibu, awal Ramadan puasa untuk 1 bulan boleh. Tapi nanti kalau di tengah-tengah Ramadan haid atau sakit, maka setelah suci, tolong diperbarui lagi niatnya untuk sisa hari yang berikutnya. Karena dia kepotong sakit atau kepotong haid. Nah itu. Jadi intinya boleh niat sekali di awal Ramadan, tapi untuk 1 bulan. Nggak apa-apa. Boleh. Nomor 8. Nomor 8. Yang nomor 8 ini, sengaja meninggalkan sahur. Sengaja tidak sahur. Itu kesalahan itu. Nggak boleh. Kesalahan itu. Sengaja tidak sahur. Ustadz, saya sudah sahur, Ustadz. Habis terawih itu, Ustadz, saya langsung sahur, makan. Yang penting bisa sholat subuh tapi tidak sahur. Salah. Sahur itu di akhir malam. Lah kalau habis terawih makan itu di awal malam. Ya. Baik. Tidak sahur dengan sengaja, meninggalkan sahur. Kenapa? Kok ini kesalahan? Ayo dibuka Sahih Targhib jilid 2. Nomornya 1064. 1064 dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ayo, 1064. Sahih Targhib wa Tarhib. STWT. Ayo baca. Silakan. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita dengarkan ya. Silakan sabdanya. Ayo. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Duh, ahlul kitab itu juga puasa loh Bapak Ibu sekalian. Yahudi Nasrani, tapi mereka tidak mengenal istilah apa? Sahur. Mereka tidak kenal sahur. Maka kita sahur. Ya, supaya kita bisa beda dengan puasanya ahlul kitab. Seperti itu ya. Baik, untuk pembeda. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa? 9, nomor 9. Yang nomor 9 adalah yaitu membuat batas akhir makan sahur dengan imsak. Membuat batasan akhir makan sahur dengan imsak. Ya. Jadi membuat batasan akhir makan sahur dengan imsak. Biasanya imsak itu sebelum subuh berapa menit? 10 menit. Jadi mereka berhenti makan 10 menit sebelum subuh. Maka ini nggak ada. Silakan imsak boleh makan. Berhenti makan itu ketika fajar sodik, adzan subuh. Berhenti sudah.
Seperti itu. Bahkan ada dalil andai kata di makanan kita di mulut kita masih ada makanan dan ini azan, maka tidak apa-apa itu diteruskan. Karena kalau dibuang itu mubadzir, sedangkan mubadzir temannya syaitan. Tapi jangan kemudian menambah lagi. Jangan, ya. Segerakan. Jadi jangan 10 menit itu bisa dimanfaatkan. Makan, minum, hubungan intim suami istri bisa kalau cukup waktunya. Kalau cukup. Ya. Loh, kenapa? Gak bisa. Oh iya, gak bisa ya, gak apa-apa. Iya. Anda jangan marah sama saya ini kalau cukup. Ya. Sudah imsak? Iya, sudah imsak. Itu terlalu berlebihan ya. Tidak boleh. Waktu 10 hari terakhir, Ustaz. Iya. Kita kan sholat malam. Malam. Sahur bersama. Iya. Masjid 1 itu nasional udah ada. Iya. Tapi kita belum. Tidak boleh. Kalau memang itu sudah waktunya, maka azan. Tapi ada penelitian, Ustaz. Ini bukan membantah, bukan. Iya. Cuman saya menyampaikan dari hasil di TV juga. Iya. Ada penelitian tim dari Arab Saudi yang ditemani oleh Profesor Zahro. Indonesia itu kelebihan 2 derajat. Dan 1 derajatnya 4 menit untuk subuh saja. Subuh. Khusus subuh. Jadi kita kecepatan. Berarti terlalu awal. Iya. Terlalu awal. Dan subuh itu kecepatan 8 menit. Iya. Nah, makanya komatnya dimundurkan. Nah, yang penting adanya tetap, komatnya dimundurkan tidak masalah. Yang penting adanya. Adanya tetap, komatnya dimundurkan, tidak masalah. Itu. Tapi masjidnya tuh lebih 20 menit adzan, Ustaz ya. Jadi semua sudah adzan, ini baru adzan gitu kan? Nah, gitu kan maksudnya. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu adzan yang terjadi di sekitar itu adalah belum waktunya masuk subuh, maka tidak apa-apa. Kita pakai yang tadi itu. Yang semuanya sudah adzan, kita baru kemudian adzan berikutnya. Patokannya itu. Maka caranya tetap harus lihat langit. Kalau langitnya itu hitam gelap, ya. Gelap terus kemudian ada bayangan putih seperti ekor serigala yang naik ke atas, itu berarti fajar kadhib, bukan fajar shadiq. Tapi kalau hitamnya sudah mulai remeng-remeng agak sedikit kemerahan, lah itu fajar shadiq. Itu. Maka kalau masjid-masjid itu adzan duluan dan ternyata sebenarnya belum waktunya masuk itu, maka nggak masalah. Seperti itu. Yang jadi patokan itu bukan adzan. Puasa itu nggak ada kaitannya sama adzan. Puasa itu kaitannya sama matahari. Nggak ada kaitannya sama adzan. Jadi fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Itu puasa. Bukan adzan subuh sampai adzan maghrib. Nggak ada. Adzan itu untuk sholat. Sedangkan puasa itu kaitannya dengan mata. Lah, tapi karena kita tidak punya kemampuan melihat itu, ya mau tidak mau kita ikuti apa yang ditetapkan oleh ulil amri. Apa itu? Jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu karena bentuk ketaatan kepada ulama. Karena kita tidak punya kemampuan lihat matahari. Nah, itu loh masalahnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya. Sedikit boleh, Ustaz. Apa? Tadi berkaitan dengan subuh, Ustaz. Misalnya ini kita sholat subuh mengikuti ulil amri. Ya. Pada waktu berdasarkan BMKG. Ya. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Berarti kita belum waktu subuh, kita sudah sholat subuh. Gimana, Ustaz? Maka hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanggung jawab pemerintah, dosa ya? Ya. Kalau memang itu salah menetapkan, ya urusannya dia sama Allah. Urusan kita adalah taat seperti itu. Karena kita juga tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Itu saja. Enak kan beribadahnya? Enak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 10. Yang ke-10. Jadi kan ada sebelum nomor 10 ya. Orang itu sampai bingung gopo kabeh. Ya. Sebab di masjid itu diumumkan imsak kurang 5 menit, imsak kurang, bingung gubuk kabeh, ya. Itu ya, seakan-akan sudah harus berhenti. Padahal tidak apa-apa, boleh, ya. Baik, nomor 10, membangunkan orang sahur dengan berteriak. Ya, membangunkan orang sahur dengan berteriak. Bahkan dengan alat musik, bahkan diumumkan di masjid-masjid. Sahur, sahur.
Saya kalau Ramadan tiap hari nama saya mesti dipanggil. Karena seluruhnya itu dipanggil, ya. Itu mesti dipanggil. Jadi kalau sahur jam 2 itu sudah mulai kelotean, sudah. Nanti kalau udah jam 3 mau ditutup, berhentinya jam 3 ini. Mau ditutup itu baru dipanggil-panggili, ya. Pak RT sahur, ya. Pak Ustadz Dilip sahur, itu saya buka pintu. Wis seru. Karena rumah saya, depan rumah saya masjid. Wis seru. Iya. Celuk ya bentino. Iya. Pakai corong, iya. Seperti itu. Pakai corong itu. Tiap malam itu dipanggil terus, ya. Maka yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka nggak boleh, masjid nggak boleh dipakai seperti ini. Ngumumkan berita kehilangan nggak boleh, jual beli dalam masjid nggak boleh, berita kematian nggak boleh, teriak-teriak ngumumkan orang supaya bangun sahur nggak boleh. Masjid itu tempat untuk berzikir, mengingat Allah, sholat, ya, beribadah, baca Quran, bukan seperti ini. Apalagi teriak-teriak. Bahkan disebutkan, coba dibuka Sahih Bukhari, nomornya 280, Bukhari 280. Bukhari nomor 280. Bukhari 280. Ayo. Cepat dikit. Sebentar lagi kita akhiri. Ayo. Ya. Dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu katanya, aku sedang berdiri di masjid, lalu seseorang melemparku. Setelah kulihat, ternyata ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus. Katanya. Ya. Katanya, jemput kedua orang itu dan bawa ke sini. Maka aku membawa kedua orang itu kepadanya. Umar bertanya, siapa Anda keduanya? Atau katanya, dari mana Anda keduanya? Jawab mereka, kami penduduk Taif. Kata Umar, sekiranya Anda berdua penduduk negeri ini, andai kata kalian ini penduduk Madinah, tentu kalian sudah tak pukul, katanya Umar. Kenapa? Kita dengarkan cerita berikutnya. Silakan Pak Dedi. Sekiranya Anda berdua adalah penduduk negeri ini, niscaya kalian akan kupukul, karena Anda berdua mengeraskan suara di masjid Rasulullah SAW. Nggak boleh mengeraskan suara. Masjidnya Rasul aja nggak boleh, apalagi selain masjid Nabi juga nggak boleh. Karena ini rumah Allah, nggak boleh teriak-teriak. Meskipun maksud mereka baik, tujuannya baik. Supaya semua kaum muslimin itu bangun sahur. Jangan sampai ada yang kerina. Tapi niat yang baik, maksud yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Terus nomor berapa sekarang? 11. Beranggapan bahwa mencumbu istri dapat menghilangkan pahala puasa. Padahal tidak. Beranggapan bahwa mencumbu istri, mencumbu itu lebih dari mencium loh ya. Lebih, tapi bukan menjima, bukan. Beranggapan bahwa mencumbu istri dapat menghilangkan pahala puasa. Nggak apa-apa yang seperti ini. Bahkan katanya para ulama, meskipun keluar madhi, boleh, asalkan jangan keluar mani. Kalau keluar mani batal. Kalau madhi itu karena adanya rangsangan, nggak apa-apa, boleh. Lah ini ada sebagian wanita, ibu-ibu, baru didekati suaminya. Apa katanya? Poso. Engkau maghrib. Ojo saiki, iki poso. Disekut bisa. Loh ini ada curhatan disekut, Pak Agus disekut. Ya Allah, ya. Lah terus kau nekat tak pegang, terus aku megang siapa? Makanya pentingnya istri dua itu ya kayak begini. Ya. Satu ndak bisa dipegang satunya, ya Allah. Sampai jenggotnya putih sebelum waktunya. Kasihan. Ndak apa-apa, boleh, ya. Seperti itu, mencumbu sah. Tapi ada aturan main. Apa aturan mainnya? Ayo Pak Dedi, buka Abu Dawud. Jilid 2, Abu Dawud nomor 2387. Abu Dawud nomor 2387. Ayo. Kita dengarkan. Ayo cepat dikit, 2387. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berusia tua bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya tua loh ya ini, usia tua. Terus
tentang sikap bermesraan dengan istri bagi orang yang sedang berpuasa. Nabi lalu memberi keringanan kepadanya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki berusia muda menanyakan hal yang sama, namun ternyata Nabi melarangnya. Jadi yang diberi keringanan adalah orang tua, sedangkan yang dilarang adalah anak muda. Ojo pelan-pelan, yang anak muda kok dipelankan. Sedangkan yang dilarang adalah anak muda. Panjenengan mengaku tua atau muda? Umur berapa tua itu? Ya, baik, kesalahan nomor 12. Gak apa-apa kalau sudah tua, kalau masih muda dihindari aja. Nomor 12, tidak menjaga lisan ketika puasa. Ini kesalahan, lisannya tidak dijaga. Tidak menjaga lisan, baik berkata dusta, ghibah, mencela ketika puasa, nggak boleh. Kenapa? Karena memang puasa kita tidak batal, cuman pahala puasa kita yang batal. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 nomor 1079 Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, di mana dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Dia mau puasa, mau nggak puasa, Allah tidak butuh. Nomor berapa sekarang? 13. Saya tutup sampai 15. Ini totalnya Bapak Ibu 33. 33 kesalahannya ini 33. Yang nomor berapa sekarang? 13. Bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan. Nggak ada tuntunannya. Minta maaf dah harus mau masuk Ramadan. Kapanpun boleh. Apalagi kalau kita punya salah, kita minta maaf. Saya beberapa kali ditemui orang, Ustadz minta maaf ya sebelum masuk Ramadan. Loh, saya salah apa dan Anda salah apa ke saya? Anda tidak ada salah. Loh, ini kan mau Ramadan, kita bersihkan. Mana dalilnya? Ada perintah? Ada diridhoi? Ada janji pahala? Ya tadi rumusnya 5 itu masukkan semua. 5 rumus tadi. Nggak ada. Jadi ini murni adat istiadat. Nah, kalau ini adat, percuma kita lakukan, artinya tidak mendatangkan pahala. Ya, baik, kita lanjutkan. Bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan. Sekarang nomor 14. Yang nomor 14 adalah meninggalkan doa yang sahih ketika berbuka. Meninggalkan doa yang sahih ketika berbuka. Namun justru mengamalkan doa yang dhaif. Justru mengamalkan yang dhaif. Nah, ini. Apa itu yang diamalkan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Itu dhaif. Yang sahih dahabat doma'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu riwayatnya Abu Dawud nomor 2357. 2357 dahabat doma'u wa batallatil uruq. Abu Dawud 2357. 15 terakhir. Makmum membaca mushaf Al-Quran ketika sholat tarawih. Gak perlu. Makmum membaca mushaf Al-Quran ketika sholat tarawih. Jadi imamnya bacaannya panjang. Makmum di belakang ngontrol bacaannya imam sambil megang mushaf. Ini nggak boleh sebenarnya. Kecuali yang di belakang imam. Cuman 1 orang. Untuk mantau. Karena imamnya ini apal. Lah khawatirnya nanti pas lupa. Ada yang ngingetkan. 1 orang aja. Jadi tidak yang di belakang-belakang. Saya pernah soft nomor 4. Saya sholat tarawih soft keempat. Di samping saya. Itu imamnya baca ayatnya panjang. Dia itu Quran yang di sakunya. Diambil, dibuka. Lupanya lupa ngasih tanda. Jadi diwala-walik. Iki ambek sholat, ambek Quran diwalak-walik, dilipat sana, lipat sini. Lah ini berarti dia tidak khusyuk, menyibukkan diri untuk membaca atau membuka Al-Quran. Itu saya juga terganggu, gak iso khusyuk gara-gara wong iku. Sebab dalam hati saya, lapo Quran itu diwalak-walik.
Iya, serak, serak. Ya ini tidak boleh. Setelah sholat tak ingatkan. Mas, jangan. Cukup yang di depan saja. Kita tugasnya makmum, dengarkan saja. Tidak perlu ngontrol. Apalagi kita soft nomor 4. Yang di depan itu, yang belakangnya imam itu yang ngontrol. Tidak apa-apa. Satu orang aja. Itu ya. Baik, ini kesalahan. Dan masih lagi banyak ini ya. Kesalahan. Termasuk mau sholat tarawih ada komando as-sholatul jami'ah. Itu khusus untuk sholat gerhana. Kalau tarawih tidak ada. Ada lagi yaitu komando sholat tarawih. As-sholatu sunnata tarawih rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya, anak kecil nggak bisa ngikuti langsung. Ayo mulai. Nah, ini kesalahan, tidak ada. Silakan baca solawat, tapi tempatnya ada. Ada. Kapan baca solawat? Di dalam sholat ada solawat. Takbir kedua sholat jenazah, ya baca solawat. Ketika masuk masjid, keluar masjid, baca solawat. Mau berdoa, baca solawat. Termasuk juga diantaranya adalah ketika nama Nabi disebut, itu juga baca solawat. Banyak. Tapi ketika di tengah-tengah terawih, nggak ada tuntunannya. Ya, baik. Dan masih banyak lagi, termasuk terakhir, yaitu punya pemahaman adanya perayaan lebaran ketupat. Rioyo kupat. Biasanya seminggu setelah Idul Fitri. Hari raya ketupat, lebaran ketupat. Nggak ada. Hari raya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Saya tidak pernah baca hadis lebaran ketupat. Ada perintah? Tidak ada. Ada diridhoi? Tidak ada. Ada jaminan surga? Tidak ada. Ada dicintai oleh Allah atau kan? Tidak ada. Ya. Jadi tolong rumus 5 tadi terapkan semuanya. Itu caranya untuk membantahnya. Ya. Termasuk budaya sungkem. Nah, itu ya. Jadi salaman tangannya sambil ngesot. Maka ini juga Nabi melarang. Orang menghormati orang lain dengan ruku. Kayak orang Jepang. Bungkukkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Lah kalau nyium tangan orang tua, tangan suami, Ustadz, boleh. Karena termasuk ini menghormati. Adapun kalau sama Ustadz, mencium tangannya Ustadz, katanya ulama boleh asalkan tidak dijadikan habit kebiasaan dan tidak menjadikan Ustadz itu sombong. Itu ya. Lah ini tidak, malah dikasih-kasihkan tangannya. Apalagi nyiumnya harus bolak-balik, walak-walik. Ya, ya. Apalagi pakai ustadznya ngomong, ini cium surga, jannah, surga, ya. Ini seakan-akan dia yang punya kapling surga, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.